dan tentang masuknya sebuah negara dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini yang kedua, kita akan membahas tentang majalul milkiyah, tentang kepemilikan. Yang ketiga akan membahas tentang majalul tauzi, yaitu bidang distribusi. Kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan satu persatu antara kemerdekaan ekonomi dan masuknya sebuah negara dalam bidang ekonomi dilihat dari paham ra'samali, paham kapitalis, dan juga dilihat dari paham iktisad al-istiraki, paham sosialis. Setelah kita mengetahui dua paham dari hal kemerdekaan dalam ekonomi, kemerdekaan sebuah afrod, individu-individu dalam ekonomi, dan masuknya sebuah negara dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, kita akan juga harus mengetahui perbedaannya dalam agama Islam, dalam ekonomi ketuhanan. Kalau dipraktekkan dalam ekonomi Pancasila. Urusan kemerdekaan ekonomi dan masuknya negara dalam kegiatan ekonomi menurut ra'samali atau kapitalis itu al-aslu huwa huriyatul afrodi, bahwa kapitalis itu intinya dalam hal kemerdekaan adalah kemerdekaannya afrod, huriyatul afrod, individu-individu, swasta-swasta, itulah yang merdeka fi mumarasati nasyatihim al-iktisadi, dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Nah, adapun masuknya sebuah negara untuk ikut-ikutan dalam paham kapitalis itu, negara ikut-ikutan masuk dalam hal ngurusi ekonomi, itu adalah mustasnaya, pengecualian. Jadi sebuah pengecualian. Jadi al-istisna itu. Begitu pula dalam kaitannya istiraki, negara kapitalis, kemerdekaan, freedom, economic freedom dalam sosialis, kebalikannya. Economic freedom dalam sosialis huwa tadakhulud daulah. Negara lah yang menjadi pelaku ekonomi utama. Negara menjadi pelaku ekonomi utama. Nah, kalau ada afrod, itu adalah pengecualian. Pengecualian terhadap kemerdekaannya pribadi-pribadi, swasta-swasta, itu pengecualian. Itu kalau sosialis. Kalau perbedaannya dengan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, lalu di mana ekonomi ketuhanan dan mestinya ekonomi Pancasila itu
intinya pada di yatawazanani, keseimbangan antara kemerdekaan secara afrod, secara pribadi, swasta-swasta, dan keseimbangan antara masuknya negara dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau Islam atau negara yang berketuhanan itu masuknya negara itu diwakili, kalau di Indonesia adalah BUMN, maka BUMN ngurusi kebijakan, ngurusi ekonomi, dan swasta ngurusi ekonomi, itu kebijakannya seimbang. Jadi BUMN itu namanya state owned company. Jadi tadakhulud daulah fi nashatil iqtisad berupa BUMN. Nah, kalau di sosialis itu rata-rata state owned company semua yang paling utama. Swasta adalah pengecualian. Tapi di negara barat yang Roksamali, swasta yang paling kuat. State owned company, negara itu pengecualian. Nah, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila itu al-huriyah al-iqtisadiyah lil afrod wa tadakhulud daulah fi nashatil iqtisadi. Dua-duanya, yaitu huriyatul iqtisadiyah lil afrod juga huriyah, merdeka boleh, yang swasta-swasta bukan hanya boleh, merdeka. Memang sudah konsep dari awal. Masuknya negara juga merdeka, freedom. Nah, bahkan negara itu kebijakannya harus memastikan dua hal ini, yatawazanani fakilahuma yuqarriruhul Islam fi waqtin wahidin wa ka aslin amin walaisa istisna. Dua-duanya ini sebagai konsep utama dalam ekonomi ketuhanan, bukan sebagai pengecualian. Salah satunya itu tentang pembahasan al-huriyah al-iqtisadiyah wa tadakhulud daulah. Jadi ada tiga model di dunia ini. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, sekarang kita akan membahas fi majalil milkiyah. Bagaimana kita akan melihat tentang bidang kepemilikan. Coba nanti rasakan bedanya. Kalau di kapitalis kepemilikan gimana, kalau di sosialis kepemilikan bagaimana. Kalau di ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, kepemilikannya harusnya bagaimana. Fi majalil milkiyah, dalam bidang pemilikan, awalan yang pertama, fil iqtisadi Roksamali, dalam ekonomi kapitalis. Al-aslu bermula asalnya kepemilikan dalam kapitalis, huwa bermula asal itu al-milkiyatul khosoh, kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus itu artinya bukan kepemilikan umum, bukan kepemilikan untuk publik, tapi swasta atau individu-individu. Inti asal kepemilikan dalam kapitalis adalah kepemilikan khosoh, yaitu kepemilikan individu-individu
dan kepemilikan swasta. Wal istisna bermula pengecualian, bermula pengecualian itu al-milkiyah al-amah, pengecualian dalam kepemilikan umum, kepemilikan publik, kepemilikan negara untuk umum. Jadi kepemilikan dalam teori ekonomi kapitalis itu didominasi kepemilikannya oleh swasta dan pribadi-pribadi. Adapun negara menguasai kepemilikan itu adalah pengecualian. Idza tadat ad-darurah tawalla ad-daulatu nasyaton muayyanan. Idza tadat ketika diperlukan apa darurat itu sebuah kebutuhan, keharusan, tawalla maka mengambil alih apa ad-daulatu negara mengambil alih nasyaton muayyanan akan kegiatan ekonomi tertentu. Jadi kepemilikan negara untuk publik seperti memiliki jalan tol, seperti memiliki jalur pantai, semuanya itu dimiliki oleh negara. Laut dimiliki oleh negara. Nah, untuk kepentingan publik itu dimiliki oleh negara. Tapi dalam konteks pemahaman ekonomi kapitalis, negara masuk mempunyai kepemilikan itu adalah pengecualian. Pengecualian. Itu fal milkiyah al-khosoh, fal milkiyatul khosoh bermula kepemilikan khusus, berarti kepemilikan yang secara individu-individu. Fal milkiyah al-khosoh bermula kepemilikan khosoh huna di sini itu muqaddasah, disucikan. Ilhiyah bermula milkiyah khassah finadrihi dalam pandangan iktisad ar-rasamali itu al-ba'isu yang memotivasi ala nasyatil iktisadi atas kegiatan ekonomi wajauharil hayati dan atas esensi kehidupan. Menurut pahamnya orang-orang yang punya paham kapitalis bahwa kepemilikan swasta pribadi-pribadi itulah yang disucikan. Intinya di situ kepemilikannya. Negara nggak perlu memiliki apa-apa, negara kan bukan manusia. Manusia itulah yang memiliki itu. Kalau kapitalis karena negara bukan manusia. Nah, pandangan ekonomi kapitalis semacam inilah sesungguhnya yang menjadikan motivasi atas kegiatan ekonomi. Motivasinya intinya di situ. Al-ba'is 'ala nasyatil iktisadi. Motivasi atas kegiatan ekonomi. Wajauharil hayati dan esensi kehidupan di situ. Karena di situ ada persaingan-persaingan, yang persaingan-persaingan itu untuk
berusaha mencari sebuah kepemilikan. Itu kepemilikan kapitalis. Nah, coba bedakan sekarang pemahaman tentang kepemilikan di kapitalis, di sosialis. Tanian yang kedua, fil iktisadil istiraki, dalam ekonomi sosialis. Al-aslu bermula asalnya, itu al-milkiyatu al-amatu. Dalam sosialis, asal kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Al-milkiyah al-amah, kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti dikuasai oleh negara. Wal istisna bermula pengecualiannya, itu al-milkiyah al-khosoh, kepemilikan yang khusus. Jadi mengutamakan kepemilikan dipegang oleh negara yang kegunaannya dimanfaatkan sama rasa sama rata untuk anggota negara, untuk penduduknya. Itu intinya. Lah, untuk kepemilikan khusus swasta, afrod, itu adalah pengecualian. Jadi kebalikannya kapitalis. Liba diwasa ilil intaji, kepemilikan terhadap sebagian alat produksi. Wasa ilil intaj, alat produksi. Jadi alat produksi itu ya dikuasai oleh negara. Ada sumber daya alam, ada teknologinya, ada manusianya, ada manajemen manusianya, manajemen pengelolaannya, semua dikuasai oleh negara. Itu kalau istiraki. Ya'tarifu mengakui, ya'tarifu recognize, mengakui biha dengan milkiyah apa an-nidhamu, sebuah nidham, sistem, aturan bihukmin daruratil ijtimaiyatin, bihukmin darurati ijtimaiyatin, dengan hukum berdasarkan kebutuhan sosial, berdasar dengan hukum kebutuhan sosial. Fal milkiyah khossahuna, bermula kepemilikan khusus di sini, maksudnya dipaham sosialis, itu weru masunatin, tidak terproteksi, tidak dilindungi. Jadi kalau kepemilikan khusus, kepemilikan afrod, swasta-swasta, individu-individu, menurut paham sosialis tidak dilindungi. Weru masuna. Inhiya fi nadrihi, karena sesungguhnya kepemilikan khosoh dalam pandangan iktisad istiraki, fi nadrihi dalam pandangan iktisad istiraki, itu sababu kulil muskilatil ijtimaiyati, sebabnya menyebabkan atau sebabnya tiap-tiap problem-problem kemasyarakatan. Jadi karena afrod dilihat sebagai
sababu kulli muskilat, sebabnya tiap-tiap problem dalam kemasyarakatan, itulah maka tidak diproteksi, weiru masunati. Itu kalau pandangan kepemilikan menurut teori ekonomi istiraki. Setelah kita mengetahui perbedaan antara iktisadir ra'samali, kapitalis, dan kita mengetahui iktisad istiraki, maka kita yang ketiga coba Anda bedakan. Yang ketiga kayak apa? Yaitu tentang kepemilikan menurut paham ekonomi ketuhanan, iktisadiyun ilahiyah, ilahiyun, ekonomi ketuhanan. Kalau di Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Dalam hal kepemilikan, Anda coba lihat di Indonesia sudah kayak apa? Apa masih totali kapitalis atau masih totali sosialis? Nah, Anda renungkan. Ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini yukiru mengakui al-malakiyataini akan dua kepemilikan. Jadi ekonomi ketuhanan mengakui al-malakiyataini akan dua kepemilikan, yaitu kepemilikan al-khosoh wal-amah, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Jadi ekonomi Pancasila itu berdirinya adalah swasta-swasta ya harus maju, BUMN ya harus maju. Swasta untuk nangani yang mampu-mampu swasta, BUMN untuk nangani yang swasta tidak mampu. Swasta tidak mampu berarti negara yang melakukan itu. Jangan semuanya dikasihkan alat produksi untuk swasta semua juga tidak, untuk negara semua juga tidak. Jadi ekonomi ketuhanan tentang kepemilikan mempunyai dua kepemilikan, yaitu kepemilikan khosoh dan kepemilikan umum. Fi waktin wahidin, dalam satu waktu. Memang sudah dari sononya begitu, balance. Kilahuma ka aslin walaysa istisnain, walaysa istisnaan. Kilahuma bermula dua-duanya, kepemilikan khosoh dan kepemilikan amah. Kepemilikan yang dimiliki oleh individu-individu, oleh swasta-swasta, dan pengakuan kepemilikan untuk bersama yang diwakili oleh negara, yang kepemilikannya adalah oleh negara diwakili oleh BUMN misalnya, itu adalah fi waktin wahidin, dalam waktu yang sama. Kilahuma ka asli, dua-duanya adalah pokok, fondasi, memang berdirinya sudah dua, bukan pengecualian seperti ra'samali ada pengecualiannya, negara masuk. Kalau istiraki ada pengecualiannya, swasta masuk. Walaisa, dan bukannya kepemilikan kulun itu, salah satunya itu bukan itu isnistaan sebagai pengecualian, bukan pengecualian. Wakilahuma bermula dua-duanya, yaitu kepemilikan khosoh dan kepemilikan amah,
Dua-duanya laisa mutlakon, tidak mutlak. Dua-duanya tidak mutlak untuk negara semua atau untuk individu semua. Jadi laut itu untuk negara semua berarti yang mengambil isinya laut adalah negara. Itu kalau istiraki. Nah, kalau di dalam negara ketuhanan, negara Pancasila, laut itu yang manfaatnya bisa digunakan secara afrod yang diwakili oleh swasta-swasta, dan juga untuk kepentingan bersama laut itu dikuasai oleh negara. Jadi dua-duanya ini mempunyai keseimbangan dalam kepemilikan. Dua-duanya laisa mutlakon, tidak mutlak, bal muqayyad bisolihil am. Semuanya itu dibatasi atas kemaslahatan umum. Nah, jadi kalau kemaslahatan umum itu butuh, maka kemaslahatan khusus itu dikalahkan. Kalau orang mempunyai tanah di situ, tapi tanah itu memang mau dibikin kemaslahatan umum oleh negara karena dibangun tol, maka tanah yang mau dibangun tol untuk kepentingan bersama oleh negara itu ya yang kepentingan individunya harus merelakannya, tentu dengan cara umumnya harus diganti rugi, ya diganti rugi, tapi dalam kondisi penggunaannya tetap diutamakan kepentingan umum. Itu kalau kepemilikan negara ketuhanan, negara Pancasila. Kita teruskan. Fal milkiyah al khosoh masuna. Di dalam ekonomi negara berketuhanan seperti Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kepemilikan individu, kepemilikan khusus, kepemilikan swasta itu masunah, terproteksi. Oleh undang-undang harus dibikin undang-undangnya mengakui itu. Walakinnaha laysat mutlaqah, tetapi sesungguhnya milkiyah khosoh yang masunah itu laisa mutlaqah, tidak mutlak. Kalau negara butuh, ya swasta dan individu harus legowo. Jadi tidak mutlaqah, nanti nggak bisa untuk diatur kepentingan umumnya. Bal muqayyadah tetapi dibatasi min haits iktisabiha, dalam kaitannya berusaha mengusahakan kepemilikan, wa min haitsu majalatiha, dan dari sisi areanya, wa hududiha, dan dari sisi batas-batasnya, bal wa min haitsu istikmaliha, dan juga termasuk dari sisi penggunaannya. Jadi area dan juga penggunaan termasuk batas-batasnya dalam hal usaha untuk mencapai kepemilikan khosoh yang terproteksi masunah, itu semua laisa mutlaqatan bal muqayyadatan, semua tidak mutlak, tapi ada batas-batasnya yang diatur oleh negara. Anda ingin mempunyai izin misalnya
di Kalimantan ada batu bara ya, sumber batu bara yang besar. Sumber batu bara yang besar ini atau sumber emas yang besar ini atau mineral-mineral apa di Kalimantan, di Indonesia, di laut ada minyak. Nah, yang semacam ini awalnya dikuasai oleh sebuah negara. Sebuah negara yang menguasai, kepemilikannya dalam negara. Nah, kalau negara memang, kalau masyarakatnya itu kebutuhannya untuk biar lebih cepat kemudian diserahkan kepada individu-individu, itu harus bisa dimanfaatkan dengan cara bagaimana kepentingan negara ia terpenuhi, kepentingan individu atau swasta-swasta terpenuhi. Semuanya tidak mutlak, dua-duanya itu. Tidak mutlak itu dilihat kemaslahatannya. Gitu. Wala'ala adukko taswiru laha bi annaha wazifatun ijtimaiyatun. Wala'ala adukko adakku, wala'ala adakku, mungkin paling akurat apa taswiru laha, penggambarannya tentang milkiyah khos wa milkiyah am yang diakui oleh ekonomi ketuhanan, bi annaha, karena sesungguhnya kepemilikan yang diakui dua-duanya itu wazifatun ijtimaiyatun, termasuk tugas sosial. Innal malik, karena sesungguhnya kepemilikan yang memiliki al-hakiki, yang hakiki, lil mal, pada harta, fil Islam, dalam menurut agama Islam, huwa bermula al-malik al-hakiki, itu Allah Ta'ala. Jadi harta benda ini semua sesungguhnya miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Lalu wal bashar, bermula manusia, itu mustakhlifuna, mereka menguasai fihi, di dalam mal. Inti kepemilikannya adalah pada Tuhan Allah. Kalau Islam, fayajibu, maka wajib, ayatasarrafal malik, maka karena kepemilikan inti adalah milik Allah, manusia hanya menguasai, maka fayajibu, maka wajib, apa ayatasarrafal malik, untuk mentasarufkan siapa maliku, pemiliknya, fima stakhlafa fihi, fima dalam mentasarufkan dalam hal-hal istakhlafa yang menguasai siapa malik, fihi, di dalam mal, cara tasarufnya wafqon li ahkami syar'i, untuk sepakat sesuai, wafqon sesuai, li ahkami syar'i, dengan pada hukum-hukum syarak. Wa ila, apabila individu itu tidak bisa melaksanakan tasarufnya dalam kepemilikan sebuah sumber dari Tuhan, seperti KP, coal mining, batu bara, KP
batu-batuan, pasir, izin tentang emas, izin tentang nikel. Itu semua kan sesungguhnya kepemilikan al-hakikinya itu Allah. Adapun manusia adalah menguasai saja. Maka ketika mentasarufkan kepemilikan pada hal tadi, itu harus wafqan li afkamis syar'i, harus sesuai dengan hukum Tuhan, hukumnya Allah. Wa illa, apabila tidak mau sesuai dengan hukum Allah, maka tanah-tanah itu tadi, KP-KP itu tadi di Kalimantan, di Maluku Utara, KP tentang nikel, KP tentang batu bara, KP tentang emas, kalau tidak dijalankan sesuai hukum Allah, hukum syara, semua itu dicabut kembali menjadi hakud daulah. Hak pun menjadi hak kepemilikannya lidaulah pada negara. Jadi yang bisa mencabut kepemilikan yang seperti tadi itu adalah negara. Antatadah kula, dan hendaknya negara itu masuk, wa antah juru alaihi, dan bisa mengurus, membatasi dengan batu. Kalau zaman dulu di Timur Tengah itu untuk menguasai satu tanah, kawasan tanah, tinggal dibatasi dengan batu, itu sudah jadi miliknya. Kalau di Indonesia, tanah kosong digarap itu sudah bisa jadi miliknya. Nah, kemanfaatan barang-barang yang demikian ketika sudah dikasih kepada masyarakat, jadi karena swasta juga diakui di dalam ekonomi ketuhanan, maka pemerintah memberikan hak untuk penambangan misalnya, itu juga harus sesuai wafqan li ahkamis syar'i dalam penggunaannya. Tidak hanya untuk kaya-kayaan sendiri, tidak, tapi wafqan li ahkamis syar'i, harus sesuai dengan hukum syaraknya. Kalau tidak wafqan li ahkamis syar'i dalam penggunaannya, maka kembali menjadi hakud daulah. Pemerintah bisa nyabut asal atas izin itu. Kadzalika, begitu pula taqarrarat al-milkiyatul 'amah ka aslin. Kadzalika, begitu pula taqarrarat, mengakui al-milkiyatul 'amah, akan kepemilikan umum, bahwa sesungguhnya tambang-tambang tadi intinya kepemilikan adalah pada kepemilikan umum, yaitu negara yang memiliki, ka aslin, sebagai asalnya. Wadzalika kama ra'aina, wadzalika, bermula hal itu, taqarrarat al-milkiyah al-amah ka aslin, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila mengakui bahwa kepemilikan umum itu adalah sebagai dasar, yaitu tadi misalnya penguasaan kepemilikan terhadap alat produksi alam, KP-KP itu adalah negara. Wadzalika, bermula hal itu kamar ro'aina, sebagaimana hal-hal ro'aina yang melihat siapa kita, fi surati ardil hima, dalam contoh ardil hima. Ardil hima itu kawasan yang khusus dilindungi negara. Ada sebuah kawasan yang khusus dilindungi negara, yaitu hutan lindung. Itu kalau dalam
urusan agama Islam disebut khimah. Khimah itu adalah kawasan lindung untuk kepentingan bersama-sama dilindungi oleh pemerintah. Itu namanya himah. Awil wakfil khairi atau wakaf untuk kebaikan. Ada orang, individu-individu, swasta-swasta mengumpulkan sesuatu untuk kebutuhan bareng-bareng bersama-sama. Itu namanya wakaf untuk kebaikan. Awil masjid atau wakaf untuk masjid. Wanas'ul milkiyah bermula distribusi kepemilikannya min ajli tausi'iha, itu min ajli tausi'iha dari atas dasar keleluasaannya, atas dasar keleluasaannya. Au milkiyah ad-daulah atau kepemilikannya negara lima adinil ardi pada tanah-tanah mineral. Jadi tanah-tanah mineral, ma'adinil ardi, tambang-tambang itu semua pada dasarnya kepemilikannya milik negara. Karena itu untuk umum. Tapi kalau negara ternyata nggak mampu untuk memproduksi itu, swasta ada yang mampu, tinggal diatur hasilnya seberapa untuk negara, seberapa untuk afrod, untuk swasta. Itu harus jelas. Harus jelas, yang menambang ya tidak dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan. Au milkiyatiha atau kepemilikannya daulah lil aradil maftuhah pada tanah-tanah yang lapang terbuka, gurun misalnya, atau di Kalimantan masih tanah terbuka, itu semua dikuasai oleh milkiyah amah, berarti daulah, negara yang menguasai. Tapi kalau sudah dikuasai oleh negara, ternyata masyarakatnya butuh, banyak orang yang nggak punya tanah, kemudian negara itu membagi-bagi sepripit, seprapat, setengah hektaran misalnya, atau seprapat hektaran untuk bisa hidup, atau 1 hektar dibagi-bagi, itu yang berhak membagi juga negara kalau itu kondisi tanah terbuka. Itu warofado tauzi'iha, warofado dan menolak tauzi'aha akan mendistribusikannya alal ghanimin pada orang yang merampas itu. Jadi negara kalau ada tanah dirampas oleh orang-orang, apalagi orang-orang sudah kuat, sudah menguasai, jutaan masih ingin merampas sebuah negara, sebuah tanah-tanah. Sementara ada orang yang sejengkal saja nggak punya tanah. Ini hendaknya negara menolak atas orang-orang yang merampas seperti itu, maka diutamakan ada orang yang menggarap saja, itu tanah menjadi haknya penggarap, atau tanah jadi haknya orang yang memang belum punya tanah itu. Yang memberikan hak itu adalah negara. Ini soal kepemilikan, perbedaan antara kepemilikannya ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Wa idza kana lam yatawassa fil milkiyah,
al-amah fil ahdil islamil awal fadzalika li anna dzuruf al-mujtama al-iqtisadiyah waqta idzin wa darajat tatawurihi lam takun tatatallabu dzalik. Wa idza kana, dan ketika ada apa kepemilikan itulah kepemilikan yang dikuasai oleh negara, lam yatawassa fil milkiyah al-amah, ternyata kepemilikan umum itu belum sebesar itu zaman dulu, belum sebesar zaman sekarang. Fil ahdil islamil awal, di dalam masa Islam yang pertama dulu. Falidzalik, maka bermula hal itu li'anna dzuruf al-mujtama, sesungguhnya keadaan masyarakat al-iqtisadiyah, masyarakat ekonomi, waktu izin pada waktu itu, wa darajat tatawuri, dan derajat perkembangannya, lam takun, itu lam takun belum itu tatatallabu dzalik, belum memerlukan hal itu. Jadi kadang kan kalau zaman dulu tanah Kalimantan, Sumatera itu masih hutan, dikuasai oleh negara. Kemudian zaman Soeharto dibagi-bagi pada orang yang nggak punya tanah dengan namanya program transmigrasi. Nah itu Soeharto zaman itu lagi melaksanakan tentang tauzi atau mendistribusikan kekayaan yang tadinya dikuasai oleh negara menjadi dikasih kepada afrod. Nah itulah intinya, bahwa di dalam ekonomi ketuhanan mengakui dua kepemilikan langsung. Kepemilikan khusus oleh individu-individu dan swasta, kepemilikan disebut amah, itu kepemilikan yang dimiliki oleh negara. Tapi kepemilikan yang dimiliki oleh negara itu bisa diserahkan, kebijakannya diserahkan kepada swasta, dilihat tentang kemaslahatannya, atau diserahkan kebijakan dikelola kepada afrod, dilihat dari sebuah kemaslahatannya. Itulah tentang 3 model kepemilikan di sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi ketuhanan. Ekonomi Pancasila mestinya seperti itu. Yang ketiga, ini bagian yang ke-21, kita akan bahas besok, yaitu tentang, kita akan membahas besok tentang tinjauan distribusi. Distribusi menurut ekonomi kapitalis dan distribusi menurut ekonomi sosialis dan distribusi menurut ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Yaitu fi majali at-tauzi. At-tauzi fil iktisadi ra'samali, asasut tauzi huwa al-miqyah al-khosoh. At-tauzi fil iktisadil istiraki, asasut tauzi huwa al-amal. At-tauzi fi iktisadil islami, iktisad al-ilahi, al-asas huwa at-tauzi al-hajah awalan bimakna haddil kifayah, thumma al-amal, thumma wal milkiyah thaniyan. Itu yang akan kita besok
kaji pada bagian yang ke-21. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.